Oke, sekarang kita bahas konsep selanjutnya di gerak rotasi, yaitu konsep yang secara konsep itu mirip dengan konsep momentum di gerak linear, yaitu suatu konsep yang disebut dengan momentum sudut. Momentum sudut itu simbolnya L. Nah, L gede. Momentum sudut itu adalah suatu besaran yang ada pada suatu benda yang sedang bergerak melingkar atau bergerak rotasi. Dan secara konsep dia mirip dengan momentum linear. Oke, di semester lalu, di semester 2, kita udah tahu rumus momentum linear atau P itu adalah massa dikali kecepatan. Jadi momentum suatu benda itu adalah massa benda dikali kecepatan benda. Pertanyaannya, rumus momentum sudut itu apa? Ya udah, ini mah sama kayak video sebelumnya. Karena momentum sudut itu secara konsep mirip kayak momentum linear. Nah, kita lihat nih. M. M itu massa. Massa secara konsep mirip dengan momen inersia. Ya udah, massa di sini kita ganti dengan momen inersia. Kemudian V atau kecepatan linear. Secara konsep itu mirip dengan kecepatan sudut atau omega. Jadi V di sini kita ganti dengan omega. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa L itu sama dengan I dikali omega atau momentum sudut itu sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, jadi dapat dari sini ya, tinggal kita lihat aja pasangan masing-masing. P itu pasangannya L, oh berarti kalau M itu pasangannya I, V di sini diganti sama pasangannya omega. Nah, jadi dapat rumus L sama dengan I dikali omega. Oke, sekarang kita lihat di halaman selanjutnya. Oke, di bab tentang momentum di semester 2, kita sudah belajar bahwa momentum itu adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap benda. Jadi tiap-tiap benda itu bisa kita cek momentumnya berapa. Nah, nilai momentum benda itu adalah perkalian antara massa benda dan kecepatan benda. Misalnya ada dua benda, yang satu massanya 2 kilo, yang satu 3 kilo. Yang 2 kilo lagi gerak dengan kecepatan 5 meter per second. Yang 3 kilogram lagi gerak dengan kecepatan 10 meter per second. Ya udah, kita bisa ngecek berapa momentum benda ini dan berapa momentum benda yang ini. Jadi P sama dengan M dikali V sama dengan 2 kilo dikali 5 meter per second. Jadi P-nya itu sama dengan 10 kilogram meter per second. Begitupun yang ini, P-nya itu sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 kilogram meter per second. Nah, jadi momentum itu mirip kayak energi lah. Jadi suatu karakteristik atau suatu sifat atau suatu nilai yang dimiliki oleh tiap-tiap benda. Oh, ini benda ini berapa sih momentumnya? Oh, benda ini berapa sih momentumnya? Nah, tapi kalau momentum yang ini, yang P ini, itu untuk benda-benda yang sedang bergerak linear, yang sedang bergerak lurus. Nah, kalau bendanya sedang bergerak rotasi atau sedang bergerak melingkar, kita gunakan konsep momentum sudut atau L, yaitu I dikali omega. Tapi gini, pertama sebelum kita lihat soal atau contoh soal dari momentum sudut, kita lihat dulu ini satuannya apa sih? Apa sih satuan dari momentum sudut ini? Oke, kita tahu I itu satuannya apa? I itu kan mr kuadrat, berarti I itu satuannya kilogram meter kuadrat. Sementara omega satuannya radian per second. Berarti L itu satuannya apa? Ya udah kaliin aja ya. Nah, tapi ingat kalau kita ngaliin, ini biasanya radian itu nggak dianggap. Jadi L itu satuannya kilogram meter kuadrat per second. Ya, ini tentang permasalahan radian sudah kita bahas di video kedua ya. Jadi L itu satuannya kilogram meter kuadrat per second. Jadi beda ya sama momentum linear. Kalau ini kilogram meter per second. Kalau ini kilogram meter kuadrat per second. Oke, kita lihat contohnya kayak gini nih. Oke, kita lihat. Di sini ada suatu silinder pejal. Dia masanya 8 kilo, jari-jarinya 2 meter, panjangnya itu 6 meter. Kemudian si silinder pejal ini kita puter-puter nih dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Nah, sumbunya ini nih. Sumbu rotasinya itu yang ini, di pusat lingkarannya. Jadi nanti dia muter-muter kayak gini, muter-muter. Oke, ditanya nih, berapa momentum sudut dari benda ini? Ya udah gampang tadi, rumus momentum sudut itu adalah momen inersia dikali omega. Jadi L itu sama dengan I dikali omega.
Omeganya udah ada nih, 10 radian per second. I-nya berapa nih? Kita lihat, ini silinder pejal nih. Porosnya itu ada di sumbu silinder ini, di sini. Kita lihat, yang mana nih? Yang ini bukan nih? Enggak, ini mah porosnya di sini, di tengah-tengah ini. Ini porosnya di ujung, enggak juga. Oke, yang benar itu yang porosnya di sini. Nah, yang ini nih. Yang ini bukan ya, porosnya beda. Ini ini yang porosnya itu melalui titik pusat lingkaran nih. Sama kayak di sini ya. Cuman kalau ini mah dia berdiri silindernya, ini mah silindernya tiduran. Ini silinder berongga, ini silinder pejal. Yang ditanya di sini itu silinder pejal. Jadi kita pakai yang ini ya, nomor 4. Yang 5 silinder pejal juga, tapi ini sumbunya beda. Jadi yang benar yang ini ya. Poros melalui sumbu silinder. Ini rumus I-nya ternyata setengah mr kuadrat. Ternyata I-nya itu setengah mr kuadrat. Setengah, masanya 8 kilo. R atau jari-jarinya itu 2 meter. Jadi ini 2 meter dikuadratin. Dapat berapa nih? 4 dikali 4. Jadi I-nya itu 16 kilogram meter kuadrat. Dapat kita lihat di sini juga bahwa momen inersia si silinder pejal ini itu tidak bergantung sama panjang silindernya. Jadi mau silindernya 100 meter, mau silindernya 0,2 meter, dia nggak ngaruh ke nilai I-nya. Nilai I di sini hanya dipengaruhi oleh nilai R. Kalau silinder pejalnya itu sumbunya di sini. Oke, jadi gampang tadi I-nya itu 16 kg meter kuadrat dikali omeganya yang ini nih, 10 radian per second. 160 kg meter kuadrat per second. Nah, dapat angka ini ya. Ya, jadi gampang ya. Kalau benda berotasi kita bisa ngitung berapa momentum sudut si benda tadi.